Namamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup? Kita hidup untuk cari makan atau kita cari makan untuk kita hidup? Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah ungkapan yang kadang-kadang atau juga mungkin sering kita ungkapkan ketika kita melihat orang sudah makin gembrot tetapi terus saja ia makan. Pasti kita berkata, "Kamu itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan?" Kita juga akan bertanya dan perlu memaknai pertanyaan ini. Kita hidup untuk cari makan atau kita cari makan untuk hidup? Karena dalam kenyataan kadang-kadang orang itu kerja sampai tak pernah berhenti. Sudah jam kerja selesai, lanjut lembur lagi. Pokoknya kerja all out sampai lupa pulang ke rumah, lupa istirahat, lupa menikmati kehidupan bersama keluarga. Kita perlu memaknai lagi ungkapan itu dalam konteks bacaan suci yang telah kita dengar.
Apakah Tuhan tidak memperhatikan kebutuhan makanan kita? Apakah Tuhan tidak peduli ketika kita terus mencari makan sampai lupa berdoa dan ke gereja dan lupa menikmati kebersamaan bersama keluarga? Juga Tuhan tidak peduli? Rasanya tidak. Karena Tuhan bahkan selalu memperhatikan kepentingan makanan kita. Dan dalam Injil kita melihat dan mendengar bagaimana Tuhan peduli dengan mereka yang kelaparan. Dan bahkan ketika cuma punya 2 roti jelai dan beberapa potong ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil, Tuhan mampu mengenyangkan 5.000 orang sampai tersisa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan peduli dengan kepentingan makanan? Tentu karena Tuhan tahu bahwa makan itu penting untuk kita hidup. Tapi juga Tuhan mengingatkan kita tidak hidup untuk makan. Contohnya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis menawarkan ia untuk, kalau engkau betul anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti, biar bisa makan. Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Dengan ini Yesus mau menegaskan dan menunjukkan kepada kita perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan tubuh atau perut dan kepentingan rohani. Bahwa untuk kenyang kita perlu makan, tapi kekenyangan lewat makanan secara biologis akan berakhir dengan proses ketika ekresia sudah selesai dan lapar lagi. Dan bagaimana kalau kita mengalami kelaparan rohani, kita makan apa? Ketika kita mengalami kehausan rohani, kita minum apa? Dan disitulah letaknya pentingnya hidup rohani untuk menjaga keseimbangan antara hidup tubuh dan hidup jiwa. Kehidupan kita terdiri dari tubuh dan jiwa. Maka merawat tubuh itu baik, tapi merawat jiwa juga jauh lebih baik. Karena apa? Ternyata kesegaran dan kebugaran tubuh juga sangat ditentukan oleh kejernihan dan kebeningan jiwa. Semakin kita membina hidup rohani, semakin kita mencintai doa, semakin kita akan tampak shining brightly dan glowing. Itu ada istilah gitu. Jadi kalau orang ingin tampak glowing dan shining brightly itu kan berkilau, bersinar-sinar. Glowing itu kan lembut dan memikat. Maka rawatlah hidup rohani. Karena ketika kita memiliki kerohanian yang baik, itu akan merawat tubuh, merawat kulit. Dan orang yang punya kerohanian yang baik pasti akan tampak menarik dan memikat untuk dipandang. Kurang lebih seperti saya ya. Kan dari kejauhan bisa tampak glowing dan shining. Kenapa? Merawat hidup rohani dengan menjaga pola makan. Kita tidak makan untuk hidup, tapi kita hidup untuk makan. Maka cara terbaik untuk makan agar memelihara hidup adalah jaga pola makan. Jaga waktu makan. Jangan makan sampai tidak tahu diri. Kalau kita makan tanpa tahu diri, tidak hanya menciptakan badan gembrot, tapi juga menciptakan banyak penyakit. Beberapa saat lalu saya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Karena waktu merayakan misa, tiba-tiba kaki saya membengkak, padahal sorenya saya olahraga. Mungkin karena saya lama tidak pernah olahraga, kemudian tiba-tiba olahraga banyak, lalu ototnya naik dan kakinya bengkak. Itu waktu misa hampir saya jatuh. Kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit kemudian dikasih obat otot dan cek darah. Hasilnya kolesterol tinggi dan asam urat. Lalu dokter bilang, Romo jaga pola makan, kurangi kaki 4. Baru saya sadar, selama itu setiap hari saya makan babi guling. Enak rasanya. Kan di Bali kan terlalu gampang dan murah dapat babi guling. Cukup dengan 10.000 sudah dapat porsi yang bagus dengan kuah yang hangat. Siapa tidak suka? Jadi demi praktis dan enak, setiap hari makan babi guling. Ternyata itu menciptakan kolesterol tinggi dan asam urat. Sejak saat itulah kemudian saya jaga pola makan dan menyadari bahwa kita ternyata makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita hidup untuk cari makan,
atau kita cari makan untuk hidup. Ini juga penting Bapak Ibu, supaya kita juga meminimalisir dan menghemat tenaga agar jangan jor-joran bekerja. Di Bali saya selalu mengatakan kepada orang-orang, saya akui dan acungi jempol kalau kamu rajin. Sudah kerja pada jam kerja, lanjut lembur lagi. Tapi saya rasa kadang-kadang kasihan melihat kamu punya muka kusut, letih, lesu. Kenapa? Terlalu memaksa kemampuan untuk bekerja. Sebenarnya dari segi namanya bioritem, ritme kehidupan manusia, manusia diberikan 24 jam waktu dan dibagi 3. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk melakukan hal-hal yang lain. Supaya kebugaran dan kesehatan itu tetap terjaga. Kata dunia kedokteran, kita tidak hidup cuma untuk sehat. Kita perlu hidup untuk bugar. Banyak orang sehat tapi belum tentu bugar. Tapi orang bugar pasti selalu sehat. Dan kita hidup untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Itulah kita perlu jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga hidup rohani. Supaya tampak sehat dan bugar, atau yang saya katakan dengan shining brightly dan glowing. Tidak perlu keluar masuk salon untuk tampak glowing dan shining brightly. Anda cukup merawat hidup rohani, maka kebeningan rohani dan kesegaran rohani akan memancar pada membentuk kulit-kulit yang lembut dan kencang. Kalau orang banyak stres, pasti kulitnya kusut, cepat muka tua. Kenapa? Jiwanya tertekan dan terbelenggu. Tapi kalau orang jiwanya enak, enjoy, maka akan tampak dari wajah yang terpancar dengan memikat, menarik. Pokoknya kalau kita lihat, senang saya lihat mukanya itu. Kayak bagaimana begitu. Jadi kerjalah untuk hidup dan jangan hidup untuk bekerja. Hiduplah untuk cari makan, tapi jangan cari makan untuk hidup. Karena tanpa kita makan pun Tuhan tetap memberikan kita hidup. Kan hidup itu anugerah Tuhan. Maka yang perlu untuk kita Bapak Ibu, teruslah cari makan tapi jangan lupakan Tuhan. Selalu ada bahasa ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan itulah yang mau ditampilkan oleh Yesus ketika dalam Injil hari ini. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana dia memberikan makanan kepada 5.000 orang yang kelaparan cuma dengan beberapa potong roti dan ikan dari yang dibawa oleh seorang anak. Bapak, yang paling penting dalam hidup bukan soal mengejar, dan mengejar, bukan soal makan, dan makan, tapi membangun rasa cukup di dalam diri dan kehidupan. Nah, ini yang susah, membangun rasa cukup. Bapak Ibu boleh punya makan banyak, boleh makan terus, tapi kalau tidak pernah merasa cukup, itu yang membuat kita terus makan dan terus mencari makan. Kata orang, makan yang sehat adalah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi kita kalau sudah lihat enak, rau Pak. Apalagi kami dari Manggarai ini terkenal dengan lihat banyak tuh, pokoknya kesempatan sudah. Apalagi kalau pesta, baik. Tapi jangan lupa efeknya. Jadi sebenarnya melalui bacaan suci pada hari ini, juga melalui bacaan kedua terutama, Tuhan mau mengajak kita untuk perlu menjaga kesatuan dengan Tuhan. Merawat roh itu penting. Jadi merawat roh itu penting, dan merawat roh artinya kita menjaga kesatuan dengan Tuhan. Supaya kita ketika kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan menyadarkan kita bahwa kalaupun kita kesulitan makanan dalam hidup, Tuhan pasti selalu membuka mata untuk membantu kita. Memang tidak seperti mujizat yang terjadi, begitu kita lapar Tuhan kasih makan, beres. Bukan. Tuhan memberikan itu lewat orang-orang di sekitar kita, persis Ia menunjukkan rahmat itu kepada 5.000 orang lewat satu orang anak. Siapapun bisa dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk Tuhan menunjukkan mujizat dan kemuliaan bagi hidup dan perjuangan kita. Tapi juga Tuhan tidak akan pernah menunjukkan mujizat kepada sembarang orang. Hanya bila orang percaya pada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan itu. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Yesus ketika dia mencobai Filipus. Kamu harus beri mereka makan. Filipus berkeberatan karena Filipus berpikir secara manusiawi. Yesus, bagaimana kasih makan orang sebanyak ini? Kita tidak punya apa-apa. Tiba-tiba Andreas bilang, hanya ada satu anak yang bawa beberapa roti dan ikan. Yesus bilang apa? Panggil dia, bawa ke sini. Suruh orang banyak duduk. Yesus berdoa, dan yang terjadi adalah membuat beberapa potong roti dan ikan banyak, kasih makan 5.000 orang, dan mereka semua kenyang lalu sisa lagi. Itulah kelimpahan hidup
kalau kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kalau kita bekerja sambil percaya bahwa segala sesuatu akan dibuat oleh Tuhan indah pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati.